Salam Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Cepri Ginting. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, pukul 19, dan pukul 20.15 WIB. Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama Menara Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut ini. Mesbah Keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 sampai dengan selesai melalui YouTube Gihon TV. Menara Doa diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 10 WIB sampai dengan selesai melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Menara Doa Pelayan Jemaat diadakan pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 19 WIB via Zoom. Bagi seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk ikut dalam Menara Doa ini. Link Zoom akan dibagikan di grup WA pelayan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan diadakan pada tanggal 9 September 2021 pukul 14 WIB sampai dengan selesai melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 WIB sampai dengan selesai melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah Minggu online atau gereja anak dimulai pukul 6 WIB dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Informasi ibadah raya. Ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, ibadah sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB. Ibadah sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB, ibadah sesi 4 atau ibadah youth pukul 14 sampai dengan 15.30 WIB, ibadah sesi 5 pukul 17 sampai dengan 18.30 WIB. Bertempat di Hotel Grand Elite lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, GBI Gihon Rayon 12, dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi belum berakhir. Bahkan sekarang muncul dengan varian baru, yaitu Delta. Resesi ekonomi juga belum berakhir. Banyak orang merasa tersakiti. Mereka putus asa, putus pengharapan. Mereka ketakutan. Mereka khawatir tentang masa depannya. Karena mereka ada yang putus dalam pekerjaan, usahanya menurun, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Mari, ini waktunya kita ambil bagian. Sebagai gereja Tuhan kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Saya menyerukan kepada seluruh pengurus gereja Bethel Indonesia, GBI Jemaat Gihon Rayon 12, agar kita sungguh-sungguh berdoa, seluruh pelayan jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang cinta dengan bangsa ini, cinta dengan kota di mana kita tinggal di dalamnya. Kita berdoa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu sebagai warrior recall. Mari kita berdoa bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu yang dipanggil sebagai warrior recall ini, mari isi formulir, daftarkan dirimu. Kita akan mulai berdoa, yaitu doa berantai. Ambil waktu setiap hari, mungkin 15 menit, 20 menit, kita berdoa untuk bangsa yang kita kasihi, kota yang kita kasihi ini. Mari kita komitmen dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Gihonis minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama boleh datang, memuji, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial, di mana nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan roti dan anggurnya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami. Pagi hari ini umat-Mu bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan baru bagi kami dapatkan dan menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari kita hampiri Dia dengan pujian kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Thank you Jesus. Dan berserah ku nyatakan, Kau yang berkuasa dalam lembah, Kau setia,
Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel beserta kami. Mari katakan lagi, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Ya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Immanuel,
besertaku, Immanuel, Engkau Immanuel, Immanuel, Allah besertaku, Allah menyertaiku, Immanuel, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau beserta kami, tak pernah meninggalkan, sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau setia, Engkau setia, Immanuel, Immanuel, Hinaralaya Shikanaralamo, Hindiaralaya Sikid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 , Oriabaya Sinaralamo, Orabaya Shati, Hindiaralaya Sikid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 diHaleluya, Immanuel, Immanuel, Allah beserta, Allah berjalan di depanku, Immanuel, Immanuel, Tuhanlah pembelaku. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu setia, Allah beserta dengan kami. Bahkan sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang menerangi kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau membawa kami ke dalam terang-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kemenangan itu bagi kami. Immanuel, Immanuel, Jesus. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau beserta dengan kami. Huriabaya Syandar. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Thank you Lord, thank you Jesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Yang percaya katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap, haleluya. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Mengerjakan pemulihan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap umat-Mu. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya, Tuhan Engkau setia. Engkau mengangkat kehidupan setiap umat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah keluarga setiap umat-Mu. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebangunan-kebangunan rohani di tengah setiap umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas Engkau Allah yang mengasihi kami, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ini menjadi satu pegangan hidup kami, bahwa kami tidak pernah sendiri. Apapun yang terjadi, Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau menyertai bangsa kami. Di tengah-tengah gelombang yang sedang terjadi melanda bangsa kami, kami percaya kasih Tuhan berlimpah-limpah atas Indonesia. Kasih Tuhan akan mengubahkan Indonesia. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas Indonesia. Pemerintahan
pemerintahannya, ekonominya, bahkan seluruh masyarakat bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan mengubahkan bangsa ini, pertobatan demi pertobatan, penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami. Kami berkata pemerintahan Indonesia takut akan Tuhan. Pemerintahan Indonesia cakap mengatasi persoalan pandemi, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, politik. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu menolong setiap hamba-hamba-Mu, yaitu aparat pemerintah, sehingga akan memberikan satu solusi yang terbaik, yang mendatangkan kemakmuran, keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, atas hamba-hamba-Mu yang menjadi tudung rohani bagi kami. Kami berdoa buat Pak Niko sebagai gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan menopang hamba-Mu Pak Gede Widiada dan ketiga wakilnya. Tangan-Mu yang memegang hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai keluar masuknya. Kuasa daripada Tuhan meneguhkan setiap pelayanan mereka. Pewahyuan-pewahyuan yang baru kami berdoa singkapkan atas hamba-hamba-Mu. Engkau berkati keluarga mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menopang hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang berbicara, biar daripada semua yang disampaikan ya Tuhan, itu akan membawa satu terobosan rohani, menjadi pengajaran-pengajaran yang membangun setiap umat Tuhan, yang mendengarkan firman hari ini. Kami berdoa lewat pemberitaan firman hari ini, kemerdekaan demi kemerdekaan oleh karena firman-Mu terjadi atas setiap kami. Urapi hamba-Mu Pak Gede Widiada ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap rumah-rumah yang sedang beribadah pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersuka cita, bersorak-sorai, memuji Allah kami yang hidup, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari semua bangkit berdiri yang ada di rumah-rumah saudara. Kita puji Allah kita sambil bertepuk tangan. Katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hey, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak
kita menari bagi Dia. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersorak-sorailah bagi Allah yang hidup. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi memuji Dia. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Ayo tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan, pengharapan dan pengharapan. Katakan para papa, bersorak, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Para papa. Katakan lagi. Para pam para pam para Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan lebih keras lagi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan katakan Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan para pam. Sekali lagi, para pam. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, saya percaya sukacita surga ada di rumah-rumah saudara saat ini. Amin. Baik, saudara, mari kita
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mempersiapkan roti dan anggur, saudara. Kita setelah firman Tuhan akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Jesus, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami Engkau Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu.
Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami rindu menjadi orang yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terangi kami dengan terang firman-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Sebab itu persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah mari kita akan belajar, kita memasuki bulan September. Tepatnya nanti tanggal 6 September 2021 sampai September 2022, orang Ibrani merayakan tahun baru 5782 atau yang disebut dengan Pebet, yang mempunyai makna tahun Sabat, tahun perhentian. Nah huruf P yaitu huruf ke-17 Ibrani mempunyai makna mulut, berkata-kata, berbicara, ucapan, deklarasi. Kemudian huruf Bet itu huruf kedua Ibrani mempunyai makna yaitu rumah, kemah, tempat kediaman. Nah kalau digabungkan Pebet itu artinya deklarasi di dalam rumah. Pertanyaannya, apa yang dideklarasikan di dalam rumah? Nah mari kita akan melihat, tentu yang dideklarasikan adalah firman Tuhan. Agar Tuhan Yesus berkarya atas firman-Nya terjadi di dalam keluarga kita. Agar keluarga kita itu mendapatkan kuasa daripada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan ini sedang berperkara dengan rumah-rumah. Pandemi COVID-19 belum berakhir, memaksa orang untuk berkumpul di dalam rumah masing-masing. Hari-hari ini juga Tuhan sedang melanda seluruh bumi. Masing-masing orang dipaksa untuk diam di dalam rumah, untuk menghindari pukulan atau wabah yang sekarang terjadi. Mulut orang dipaksa untuk dibungkamkan dengan masker di luar rumah, untuk menghindari perhimpunan secara lahiriah. Tuhan juga menghendaki bahwa kita beserta dengan keluarga di rumah bersama-sama untuk berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, agar Tuhan tidak mengizinkan tulah itu masuk ke dalam rumah kita, atau wabah itu masuk ke dalam rumah kita.
Nah saudara, hari-hari ini gereja lokal kita mengembangkan yaitu mesbah keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga, mari adakan mesbah keluarga di dalam keluarga kita. Itulah satu kekuatan bagi kita semuanya. Nah kita akan belajar orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Saudara, hatinya Daud itu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Daud mendapatkan pengakuan dari Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan yang melakukan segala kehendaknya pada zamannya. Daud adalah seorang gembala kecil, pejuang yang perkasa, dia seorang pemusik, pemazmur, pernah melakukan dosa besar, namun dia bertobat. Dan Daud sangat dikenal seorang yang selalu ada di hati Tuhan atau berkenan di hati Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apakah kita rindu mendapat pengakuan seperti Daud? Apa yang membedakan hatinya Daud yang sangat khusus dan yang membuat dirinya itu dikhususkan sebagai milik Tuhan? Apa yang Tuhan lihat saat dia melihat hatinya Daud? Saat Tuhan itu melihat hatinya Daud. Nah sekarang bagaimana caranya menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Saudara, untuk menjawab semua ini adalah respon hati kita sangat menentukan. Apakah Tuhan itu melihat kita sepadan menjadi seorang yang berkenan di hatinya? Nah ini sangat penting saudara, respon hati kita kepada Tuhan. Nah mari kita akan melihat dan belajar tentang isinya, ya, isi hati Daud saudara. Seperti apa sehingga Tuhan itu begitu senang melihat Daud ini saudara, berkenan kepada Daud. Nah mari, yang pertama kita melihat bahwa hati Daud ini adalah hati yang percaya. Saudara, Daud ini mempunyai hati yang sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan dia menuliskan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara pasti mengenal firman Tuhan ini ya. Karena ini sering diucapkan. Namun saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan, mengapa Daud memiliki hati yang begitu percaya kepada Tuhan? Dia memposisikan dirinya, bagaimana domba-domba yang digembalakannya itu percaya kepadanya. Jadi seperti Daud menjaga, memelihara domba-domba yang dipercayakan kepada dia. Demikianlah juga Tuhan itu memelihara dan menjaga Daud. Nah, saudara, Daud sangat menyadari bahwa hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkannya serta menjaganya. Nah, sebab itu kalau kita ingin berkenan di hati Tuhan, maka yang pertama, miliki hati yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi yang kedua, Daud itu memiliki hati yang berani. Nah, saudara, berani dalam hal apa? Berani mempercayai Tuhan dan janji-janjinya. Itu sebabnya waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut. Dia tidak melihat besarnya musuh yang ada di hadapannya. Tapi dia melihat janji dan kuasa Tuhan itu terjadi atas dirinya. Bagaimana Daud pernah memenangkan melawan beruang, melawan singa, saudara. Dia mengalami kemenangan. Nah, dia mengingat kebaikan Tuhan menyertai dia.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, dia berkata-kata kepada Goliat dengan beraninya, saudara. Saya senang dengan kalimat-kalimat dalam firman Tuhan ini, ya, saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, ya kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak melihat besarnya musuh yang ada di hadapannya. Tapi Daud itu percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Nah, di dalam hidup kita ini ada Goliat-Goliat. Ada musuh di depan kita ini yang besar. Kalau saya boleh umpamakan pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, resesi ekonomi global, bahkan bencana alam, bahkan perubahan iklim yang ekstrim, itu adalah Goliat-Goliat di hadapan kita ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya Tuhan dapat mengalahkan Goliat di dalam kehidupan kita ini? Apakah kita menerapkan senjata firman Tuhan dan doa untuk mengalahkan kekuatan Goliat dalam hidup kita? Ingat, Daud itu mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, saudara, tapi dengan kekuatan firman Allah dan doa yang dia lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Daud, dia sangat-sangat berani untuk melawan Goliat, bukan karena hebatnya dia, tetapi karena Tuhan beserta dia. Dia percaya kepada janji-janjinya Tuhan, dia percaya kepada kuasa Tuhan, itu pernah terjadi atas kehidupannya. Nah, coba saudara renungkan, janji-janji apa yang Tuhan pernah tepati dalam hidup saudara? Kuasa Tuhan yang seperti apa yang pernah terjadi dalam hidup saudara? Saya percaya masa-masa lalu kita yang sudah berlalu, itu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ingat itu saudara. Nah, kalau Tuhan itu sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam hidup kita, kalau dia berjanji dan menepati janji-janjinya, ke depannya ini Tuhan yang sama, Tuhan Yesus sanggup untuk menepati janji. Karena dia berjanji, pasti dia menepatinya. Dan firman-Nya adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, yang ketiga, yaitu hatinya Daud ini apa saudara? Hati yang selalu mencari hati Tuhan. Daud ini proaktif mencari hati Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Saudara, saya coba pelajari dalam Alkitab ini. Alkitab itu mencatat beberapa kali perkataan seperti ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam 1 Samuel 23 ayat yang keempat, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8, 2 Samuel pasal 2 ayat yang pertama, 2 Samuel pasal 5 ayat 19 dan 23, di situ kalimat-kalimat tentang bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya apa ya saudara ya? Artinya begini, Daud itu dengan kerendahan hati dia menghadap kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dia ingin kerjakan atau yang dia ingin putuskan, dia bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian dia menunggu-nunggu hasil doanya ini saudara. Dan dia tidak bertindak sebelum Tuhan itu menjawab, sebelum Tuhan memberitahu apa yang dia akan lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini
hatinya Daud itu selalu mencari hatinya Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat di dalam peperangan, ya hampir-hampir Daud itu tidak pernah kalah, saudara. Selalu menang dalam peperangan. Dan saya senang kalau membaca kisah Daud ini, saudara. Yaitu apa? Diakhiri dengan Daud ini mati, rambutnya memutih, ya. Dan Tuhan memberkati, baik berkat secara rohani, berkat secara materi, Tuhan juga memberkati Daud ini, saudara. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik buat saya. Pada waktu Nabi Nathan itu mengatakan begini ya, bahwa yang membangun bait Allah bukan kamu, tapi adalah anakmu, Salomo, yang akan membangun bait Allah. Saudara, Daud tidak kecewa. Padahal hatinya Daud itu kan rindu memindahkan tabut perjanjian itu, saudara, ke Yerusalem. Dan menempatkannya dalam tempat yang benar. Nah, kemudian dia juga rindu untuk membangunkan ya tabut perjanjian itu, bait Allah, saudara. Di situ dibangunkan. Tapi Tuhan menghendaki berbeda. Bukan Daud yang membangun bait Allah, tetapi Salomo yang membangun bait Allah. Dan bagaimana responnya Daud ketika Nabi Nathan berkata seperti itu? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kadangkala dalam hidup kita menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita pikir kita yang diizinkan untuk mengerjakannya. Tetapi Tuhan berbeda. Apa yang dilihat oleh mata kita berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Tapi respon yang bagus adalah Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sangat menghargai kedaulatan Tuhan. Nah, yang keempat adalah hatinya Daud ini bagaimana? Hati yang bertobat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini peristiwa yang sudah kita baca berkali-kali ya. Walaupun hatinya Daud itu untuk Allah, artinya hatinya itu melekat kepada Tuhan. Namun Daud itu pernah gagal, saudara, menghadapi godaan. Dia memilih kesenangan sesaat, yaitu dia jatuh dalam dosa daripada ketaatan kepada Allah. Namun yang luar biasa, pada waktu ditegur, saudara, dia bertobat, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu kan terjadi di dalam Alkitab, tercatat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan ayat 27 ya, saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud itu tidak ikut berperang. Dia jalan-jalan di sotoh rumahnya. Kemudian dia melihat Betseba sedang mandi, saudara. Nah, di situ dia tertarik, saudara. Nah, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud kepada Betseba ini, itu jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan, Daud itu cepat untuk bertobat. Saudara, respon untuk cepat bertobat ini penting. Saya percaya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terluput daripada kesalahan. Tapi respon untuk bertobat itu penting, saudara. Kita cek ya tokoh-tokoh Alkitab kita, saudara. Kecuali Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, saudara. Tapi yang lainnya semua pernah berbuat dosa, melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi respon cepat bertobat ini penting. Nah, saudara, untuk kita dapat berkenan di hati Tuhan, saya ulangi kembali, miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Miliki hati yang berani mempercayai firman Tuhan, saudara, dan kuasa Tuhan. Dan memiliki hati yang senantiasa mencari hatinya Tuhan. Dan memiliki hati yang bertobat, mudah untuk bertobat. Nah, saudara, inilah yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan.
saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya juga rindu seperti apa yang dialami oleh Daud. Aku rindu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya kadangkala dalam doa begini saudara. Biarlah Tuhan mendapati aku seorang yang berkenan di hati-Mu, yang melakukan segala kehendak-Mu. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Nah, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita refleksi diri seperti apa hati kita kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Jika ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita mohon ampun kepada Dia, saudara. Mohon ampun, kita datangi Tuhan, hampiri Tuhan dalam doa. Mohon ampun. Dan biarlah mulai saat ini kita bangun komitmen yang baru. Menjadi orang yang berkenan di hatinya. Sehingga kita akan diberitahukan jalan-jalannya. Kita diberi petunjuk oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Mari persiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengangkat pujian tadi. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari kita bersama-sama mengangkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari